Anies itu benar-benar anti komunis. Tak mungkinlah dikatakan, diisukan dia bonekanya Cina. Maka dikatakanlah dia bonekanya Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, buzzer-buzzer ini kalau kita perhatikan memang benar-benar memuakkan kerjanya. Dia sibuk mencari-cari kelemahan-kelemahan orang kerjanya tiap hari. Itu aja. Kita melihat dulu yang selalu dihembus-hembuskan oleh buzzer-buzzer ini adalah Anies politik identitas. Anies politik identitas. Asal menyebut Anies itu politik identitas dihembus-hembuskan terus. Tetapi ternyata tidak mempan hembusan opini itu. Rakyat tidak mau menerimanya. Bahkan rakyat malah menambah makin lama makin simpati kepada Anies Baswedan. Tadi buzzer kelihatannya kehilangan akal, apalagi ini. Politik identitas ini tidak mempan kelihatannya. Itu dihembuskan kepada Anies. Setelah kelihatannya tidak mempan, isu politik identitas ini dihembuskan untuk menghantam Anies, untuk mendiskreditkan Anies. Sekarang muncul lagi ide baru dari buzzer-buzzer ini. Yakni ide mengisukan Anies boneka Amerika. Ini lagi. Mungkin alasannya atau idenya timbul mengisukan Anies boneka Amerika ini karena Anies kan doktornya Taman Amerika. S2-nya pun di Amerika. Dan bahasa Inggrisnya memang agak bagus. Dia tidak terbata-bata berbahasa Inggris. Dan dia pun kelihatannya tidak saja oleh Amerika, oleh negara-negara maju sangat diperhitungkan. Karena itu sekarang muncullah idenya untuk menyudutkan Anies melalui isu Anies boneka Amerika. Dasarnya apa Anies akan menjadi boneka Amerika? Coba lihat apa dasarnya. Jadi kalau dia tidak punya argumentasi yang kuat, kalau buzzer-buzzer ini tidak punya argumen yang kuat, tidak punya alasan yang kuat di dalam menghembuskan isu, di dalam melambungkan opini-opini yang tidak sehat itu, tidak akan kena itu. Dia akan frustasi sendiri. Sebab orang sekarang, publik sekarang ini telah benar-benar cerdas. Tidak bisa dia menganalisa ini benar yang disampaikan ini nih. Ini tidak, bahkan sekarang sudah bisa publik memilah ini informasi buzzer nih, tidak perlu terima nih. Ini baru informasi dari orang-orang yang layak diterima ini, yang punya kompetensi diterima ini. Kalau ini tidak, isu politik identitas tidak mempan. Sekarang dicoba isu boneka Amerika. Tampaknya tidak mempan juga. Sebab sampai sekarang Anies tetap ketika pergi berkunjung ke masyarakat, masyarakat sangat antusias. Malah lebih antusias dari biasa ketika Anies pergi ke lapangan. Bahkan survei-survei yang menyudutkan Anies yang mengangkat seseorang tidak mempan kelihatannya. Biar aja survei mengatakan Anies menurun elektabilitasnya. Nah, tetapi ketika dibuktikan ke lapangan, ketika Anies pergi ke masyarakat,
Malah bertambah antusias masyarakat kepada Anies. Sekarang kalau bisa, jangan jadikan Anies tokoh perubahan. Nah, kalau bisa mengalihkan itu, baru mantap. Baru akan bisa rakyat beralih haluan, berputar haluan dari Anies. Kalau Anies tidak lagi sebagai tokoh yang berada pada posisi perubahan. Selagi Anies adalah tokoh perubahan, apapun isu yang akan dilemparkan ke Anies tidak akan mempan. Sebab rakyat sekarang memang ingin perubahan. Perubahan yang akan dibawa oleh Anies itu bukan perubahan kayak preman, tapi perubahan intelektual. Perubahan dengan moral tinggi. Perubahan dengan santun. Ini yang diinginkan oleh rakyat. Dasar mengatakan Anies boneka Amerika itu apa? Hanya sekadar boneka Amerika, sudah. Anies itu orang agamis. Yang inteleknya tinggi. Yang nasionalis. Agamisnya Anies itu latar belakangnya HMI. S1-nya Gajah Mada. S2-nya, S3-nya Amerika. Wawasan kebangsaan Anies itu sudah sangat teruji. Karena Anies itulah yang mempelopori Indonesia Mengajar. Anies itu yang mempelopori. Indonesia Mengajar itu adalah dengan sistem anak-anak muda, sarjana-sarjana yang tamat S1, S2, disebarnya ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau oleh guru-guru yang jauh-jauh di bukit-bukit, di hutan-hutan, di lembah-lembah, disebarnya guru-guru dari sarjana-sarjana yang hebat-hebat, yang aktivis, yang cerdas-cerdas, itu yang mengajar di pelosok-pelosok itu. Mengajar tanpa bayar. Memang betul-betul pengabdian. Anies lah yang menggerakkan ini. Dengan membuat program Indonesia Mengajar. Di samping itu, kalau dilihat kepada silsilahnya, kakeknya pahlawan nasional. Apa alasan untuk mengatakan Anies itu boneka Amerika? Mungkin karena tidak mungkin dikatakan dia boneka Cina. Karena tidak mungkin. Anies itu benar-benar anti komunis. Tidak mungkinlah dikatakan, diisukan dia bonekanya Cina. Maka dikatakanlah dia bonekanya Amerika. Kalau nanti Anies terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, kalau dia sempat memelihara buzzer-buzzer untuk kepentingan politiknya, saya menawarkan diri untuk berada di garis terdepan, orang pertama yang akan menghantam Anies setiap hari dengan kritikan-kritikan. Karena tidak baik kalau milik bangsa, kalau pejabat yang digaji oleh negara, lantas ketika rakyat melakukan kritikan, melakukan koreksi kepadanya, ada pula yang melawannya secara opini. Tidak benar itu. Kalau alergi terhadap kritikan, jangan jadi pejabat. Makanya melalui ini saya juga sampaikan, Anies kalau tidak siap dikritik, lebih baik mundur sekarang. Daripada nanti bikin malu pakai buzzer. Di sahabat BN, sekarang ini tampaknya isu boneka-boneka Amerika ini telah merunduk pula. Apalagi isu ke depan ini.
Apa isu lagi ke depan ini? Sulit memberikan isu kepada Anies apa? Jadi kalau bisa kita sarankan kepada buzzer-buzzer ini lebih baik fair-fair aja. Tidak usah sakit kepala melihat Anies demikian mendapat sambutan yang begitu antusias dari rakyat. Tidak bisa hanya dilawan dengan mengemukakan isu-isu murahan. Nyalakan aja lampu sendiri. Tidak usah padamkan lampu orang lain. Lambungkan saja dengan berbagai opini. Jagoannya tidak usah ganggu yang lain. Rakyat tidak percaya dengan buzzer sekarang ini lagi. Jangankan dengan buzzer. Dengan survei-survei yang tidak objektif saja tidak percaya rakyat lagi. Survei yang gunanya hanya mengatakan ini tertinggi elektabilitas. Ini tiap bulan bertambah ini kepuasan rakyat. Tidak percaya rakyat. Rakyat merasakan. Dikatakan elektabilitas Anies menurun. Elektabilitas si A naik. Ketika pergi ke lapangan, si Anies berjubel rakyat menemuinya. Yang elektabilitas tinggi itu tidak ada orang menemui. Kalau jalan-jalan sendiri aja. Jadi terbukti. Di lapangan terbukti. Jadi saran saya, perbaiki lampu Anda, nyalakan lampu Anda sebaik-baiknya, jangan padamkan lampu orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.